transfer bagian mungkin salah satu channel gitu. Nanti ini saya lihat update-nya. Ya, ya, ya. Kalau kemarin sih aku udah diskusi ya, apa namanya? Ini video saya videoin, ucapan saya rekam, Pak. Jadi kemarin tuh saya udah konsultasi kronologinya seperti ini, ya kan? Ya katanya konsultan saya ya pihak banknya males aja, dalam arti kayak gini kan, apa namanya, nanti ditanyain inilah ditanyain itulah, jadi mungkin pihak sananya ya, yang pusatnya lah, kita ngomong pusatnya, dia kayaknya males ribet aja. Makanya kemarin setelah bapak apa namanya kasih surat-surat kemarin, ibu saya ditelepon, kenapa nggak telepon saya orangnya, telepon ibu saya, Iya. katanya dibilangnya, ini pengakuan ibu saya ya, Iya. itu tidak bisa mas, kalau kalau diblokir tidak bisa rekeningnya. Oke, itu aku bilang iya, itu juga udah diomongin karena kita butuh surat lebih kuat lagi. Terus yang kedua eh, itu tidak dikasih apa namanya, ininya apa namanya, bukti apa rekening korannya, transfernya tidak bisa karena itu ibu secara sadar mentransfer seperti itu. Nah, ya itu kan itu kan itu kan sistem lah bahasanya, itu sistem dari perbankan, kalau ditanya apa jawabnya apa, ditanya apa jawabnya apa, SOP-nya mereka. Nah, kita harus keluar dari SOP, kalau enggak harus kepolisian yang turun tangan. Jadi kalau kepolisian turun tangan malah tambah ribet dan biayanya juga tambah besar, Pak. Kita harus akuin. Iya. Kita biaya ini pasti ada biaya ini, terus juga transport gitu kan, belum Iya. lagi ini gitu kan. Jadi kalau kalau hal-hal kecil kan, nggak semua masalah kecil cara kerjainnya juga beda. Iya. Nah, itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini terus ya, kalau menurut saya ya wajar aja, di Indonesia pasti banyak kasus penipuan marah. Karena memang kemarin saya udah cek, di bawah berapa puluh juta itu agak orang-orang pada males aja sih, ya udahlah gitu loh. Misalnya ditipu misalnya 5 juta 10 juta, ya udahlah, Iya. kecuali kita ditipu 1 M 5 M. Nah, hal-hal itu yang membuat kalau menurut pandangan saya ya, penipunya ya tambah tambah enak juga cari kerja kayak gini. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau saya memang menyikapinya dari perbankan ya, rekening itu kan yang memiliki adalah yang bersangkutan. Untuk yang bisa mengendalikan rekening tersebut adalah yang bersangkutan. Misalnya dia melakukan penarikan, harus yang bersangkutan, yang lain nggak boleh. Betul. Nah ini kan melakukannya sekarang itu caranya gimana? Salah satunya itu harus tanda tangan. Nah ketika itu di luar itu kita sudah ada teknologi yang namanya kartu debit. Nah, ya makanya kita ngambil lewat ATM. Ya caranya gimana? Dia harus pegang kartu dan juga PIN. Nah, di kartu itu menandakan bahwa dia itu memiliki bukti kepemilikan tabungan. Nah, kartu tersebut. Ketika kartu saya pinjamkan tapi PIN-nya tidak, saya kira mungkin tidak bisa. Itu yang pertama. Yang berikutnya mungkin salah satunya lagi dengan teknologi yang lain, yaitu lewat aplikasi. Aplikasi ketika masuk kita melakukannya itu pakai user dan password. Ketika masuk aplikasi itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki akun atau memiliki akses atau tabungan tadi kita. Nah, ketika dia melakukan transaksi apapun, baik itu penarikan, melakukan mungkin transfer, itu dia sendiri yang harus melakukan. Kenapa? Karena dia sendiri yang megang PIN. Kan kita kalau pakai di ATM kita harus ada kartu ATM atau istilah kami namanya kartu debit ya, terus kemudian PIN. Nah ketika itu di aplikasi itu harus masuknya pakai user password. Untuk transaksi dia bisa menggunakan
menggunakan PIN. Nah itu berarti menurut saya semua yang ini terakomodir, apa yang dia lakukan itu adalah memiliki itu dan bisa mempunyai kewenangan untuk bertransaksi. Mungkin ini salah satunya saya. Iya, ini kan Saya punya rekening, saya fair-fairan sama istri lah. Oke. Ketika suatu saat rekening itu menjauh, diambil sama istri saya, Ya. dia HP lah ya, dipegang sama HP saya, dia melakukan transaksi nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa masuk, karena nggak ada user yang pegang harus saya pribadi. Terus kemudian PIN juga gitu, harus saya pribadi. Nah, ini mungkin yang menyebabkan bisa transaksi salah satunya itu di aplikasi adalah user, password, dan PIN. Ya, betul. Ya. Makanya itu kan kalau misalnya itu penipuannya, contoh misalnya transfer kan ya memang secara sadar, dia bilang secara sadar nasabah mentransfer itu, aku juga setuju ya Kak. Yang lu yang punya PIN-nya kok, ya kan? Entah itu alasannya dihipnotis alasannya digendam, ya sebenarnya itu kan pakai teknik komunikasi. Ya kan, kita ngomong pakai teknik komunikasi dengan cara dia pura-pura anaknya sakit anaknya meninggal, terus anaknya sekolah butuh biaya apapun itulah. Terus kalau yang kasus yang ini kan dia bilang terjebak, dia butuh keluar karena dia terjebak di laut, ya kan. Habis itu dia minta, dan dia kan bersekongkol, ada 2 orang dia, ya kan. Ini HRD-nya ngomong iya ini gini harus ini dikirim helikopter gitu, terus dia pakai nama agama juga gitu kan karena mungkin ya penipunya juga sudah, oh ini agamanya apa, ketahuan agamanya misalnya Kristen, oh dia pakai kayak gini, pakai nama Tuhan untuk supaya iba gitu kan, empati dan lain-lain. Nah, tapi di kasus sering banget terjadi ya, kalau menurut saya kok walaupun secara legalnya memang dia secara sadar transfer ya, kayak ya udah kita kasih pinjam, tapi secara emosional atau psikologis sebenarnya itu kan penipuan. Nah, itu juga harus diselesaikan di ranah pengadilan. Nah, tapi kan nggak worth it Pak kalau misalnya kita kena tipunya misalnya 5 juta, 10 juta gitu kan. Contoh deh gini, kita investasi robot trading misalnya, contoh yang dari zaman 2021-nya terkenal ya kan. Orang-orang yang kena tipu, jadi sebenarnya di robot trading ini kita bahas ke investasi ya. Robot trading itu ya tidak, karena ketika kita investasi, kalau dia sudah kasih bunga, tandanya itu kan masuknya utang piutang. Misalnya contoh saya investasi ke Bapak, ke bank, terus habis itu bank kasih bunga misalnya 1%-nya, saya investasi 100 juta, dikasih 1 juta misalnya. Situ udah masuk ke ranah perdata, udah nggak bisa ke pidana sebenarnya, karena dia sudah memberikan bunganya. Nah, itu dipakai, memang itu jelas, saya punya pengacara yang dia konsultasi sama orang yang buat robot trading waktu itu. Jadi dia udah tahu dia bakalan nanti suatu saat ambil pasti dilaporin, tapi dilaporin secara perdata. Contoh misalnya kayak Indosuria Pak. Indosuria sampai kan di pengadilan kan perdata dia. Dia mampunya cuma dikasih 100.000 per bulan dan ketok palu selesai. Tapi secara hukumnya memang seperti itu, tapi secara psikologisnya ketika viral apa segala macam akhirnya turun tangan, pejabatnya langsung masukin eksekusi. Iya kan? Karena viral, karena makanya gini, secara hukum itu kalau menurut saya ya Pak ya, mungkin kalau saya salah dikoreksi. Secara hukum itu betul yang Bapak bilang, itu kasus ini adalah ya secara sadar dikasih. Sama kayak kasus investasi ya, ini perdata, kamu masuk terus dikasih bunga, itu udah masuknya ranah utang piutang. Dan itu kalau ranah piutang ya aku mampunya gimana, ke pengadilan betul Pak, saya punya utang nih di Bank BRI, ke pengadilan saya mampunya bayar 50.000 sebulan, terus mau gimana? Ya kan, terus mau gimana kan? Yang misalnya contoh apa yang dia nggak pakai jaminan, kecuali pakai jaminan ya disita. Ya kalau yang nggak pakai jaminan dia ya saya mampunya sekian, terus mau gimana? Selesai kan sebenarnya kan. Nah,
Memang dalam kasus hukum kalau pengalaman saya memang itu ranahnya perdata. Tapi ketika terjadinya viral, terjadinya apa namanya kericuhan itu bisa ditolerin. Contoh ya kayak kemarin Indo Surya gara-gara pertamanya dia perdata dikasih nasabahnya teriak-teriak kan, rusuh kan, wah akhirnya negara jatuhin hukumannya kan pidana masuknya waktu itu ya kalau masalah saya ikutin tuh. Seperti itu. Makanya saya minta cuman sebenarnya sederhana aja sih, maksudnya kenapa kok nggak bisa dikasihin database-nya dari itu, Pak? Kita diskusi ya. Oke, kalau kami sih gini Pak, Supaya kita tahu nih di rumahnya di sama-sama. mana, apa Ya. saya kan nggak mau ngerepotin kepolisian juga kan. Kalau bisa kita tanganin sendiri, kita sendiri misalnya contoh nih, saya ditipu orang Surabaya gitu kan. Orang tua saya terus disuruh ke transfer ke sini. Walaupun dia transfer lagi bukan nama rekening dia sendiri ya, dia pakai nama orang ya kan. Itu kan terjadi kasus di bank ya, bank mana ya. Jadi dia ambil kredit tapi dia pakai nama orang lain. Ya kan, dia ya pakai wayang lah bahasanya. Wayangnya dibeli. Ya kan dibeli KTP-nya terus dia dimasukin berapa miliar, dia yang kena pidana. Si yang bank transfer ke mana? Bank transfer ke rekening itu Pak yang diincar, bukan yang setelahnya loh. Ya, bukan setelahnya. Kalau misalnya dari sini ya aku nggak mau tahu, kamu harus balikin. Karena aku transfernya ke kamu walaupun yang pakai orang lain, yang kena pidana dia loh. Nah, itu gimana, Pak? Ini pihak bank nih, maksudnya ini pihak bank aja bisa lakukan. Ini kan posisi kan keterbalikan ya, kenyataan keterbalikan. Kalau di posisi saya merasa ketipu sama orang yang rekening tersebut, Ya. ya berarti kan saya mau nggak mau ya udah nggak urusan lu mau kemana transfernya, ya lu gua incar, lu kena pidananya. Ya. Kalau lu bisa buktiin dia yang ini ya dia baru kan. Ya. Nah, ini kan sama aja, pihak bank jadi posisi saya transfer walaupun itu kasusnya utang piutang, kan harusnya kasus utang piutang Ya. bukan pidana. Kok Ya. bisa dijadiin pidana karena sesuatu bukti-bukti yang lain lah kita ngomong. Nah, tapi yang dipenjara sih yang ditransfer bank. Nah, itu gimana, Pak? Nah, kayak gini, ini kalau misalnya dia bisa Hmm. membuktikan, di sini kan perlu dilakukan analisa. Betul. Jadi ibaratnya Nah. saya transfer ke jenengan. Hmm. Ibaratnya di luar itu kita ada perjanjian. Perjanjian apa? Misalnya saya beli barangnya jenengan. Misalnya saya beli motor. Saya transfer, ternyata motornya belum dikirim ke saya. Penipuan. Itu kan Kasus. menurut saya ini tadi yang sampaikan penipuan. Iya. Nah, ini yang pertama, kita di sini kalau saya di sini sebagai pengirim, saya lapornya kan kepada untuk salah satunya ke perbankan tadi, terus kemudian dilakukan analisa. Dari analisa itu dari pihak perbankan itu menghubungi jenengan. Pak, kemarin seperti ini, apakah ini betul, apakah bagaimana? Jika tidak mengakui, ya berarti ini nanti bisa dinaikkan kasus. Tapi kalau misalnya itu, Mas, Pak. ya minta tolong Mbak Ira, trouble tiketnya. Jadi ketika itu istilah saya ini perlu dilakukan penelitian. Ini menurut saya bukan hanya mungkin salah satunya ini kasus kita kirim uang ya. Iya. Tapi dari pihak lain, salah satu pihak lain itu di sini kan kita ada namanya PPATK. Iya. Analisa transaksi keuangan. Betul. Nah, itu salah satunya mungkin dipakai untuk mungkin perputaran uang atau mungkin salah satu yang mungkin money laundry lah. Iya. Nah, di sisi lain di sini kami sebagai pihak perbankan itu secara periodik itu harus melaporkan transaksi-transaksi tersebut. Itu istilah saya kami itu adalah mencurigakan. Nah, jadi mungkin yang jelas saya sampaikan ketika mungkin ini tadi ibaratnya mungkin yang saya itu tertipu, saya itu lapor kayak ini tadi, terus kemudian pihak perbankan itu melakukan penelitian kepada yang dituju. Jadi kalau memang itu benar, kami biasanya bisa jadi sering itu kita mendapatkan informasi untuk mencari seseorang yang kami kadang itu nggak tahu dan nggak kenal. Salah satunya itu untuk perputaran uangnya, yaitu biasanya yaitu dari PPATK. Itu istilah saya kami itu adalah transaksi mencurigakan.
dan itu memang bila benar-benar diperlukan dan memang benar-benar ini sudah menjadi suatu permasalahan, nah ini nanti akan dilakukan frozen reckoning atau pembekuan. Itu dari kami. Makanya kami di sini pihak, saya bukan hanya ngomong BRI ya, secara keseluruhan perbankan itu kita kerjasama salah satunya dengan kantor pajak, terus kemudian dengan PPATK, BNN, terus kemudian OJK. Jadi ketika ada suatu permasalahan itu kita melakukan proses. Tapi terus terang mungkin masing-masing itu sendiri-sendiri ya. Salah satunya Iya, berarti saya ngelihat ya makanya saya di sini ngelihat prosesnya tuh begitu lama berarti ya kalau kasus-kasus kayak gini ya memang ya. Itu ya kayak saya lihat apa namanya contoh, ada beberapa contoh gitu kan, orang-orang di kripto juga ya, di kripto juga terjadi kayak gini. Tapi kripto kan susah Pak, alamatnya kan kode-kode doang gitu ya. Itu aja kemarin ada hacker, itu aja nggak bisa keluar karena udah di apa namanya udah di, jadi gini, kalau di dunia kripto kasus penipuan juga sama, dia hacker seret gitu kan, di hacker, ada Ethereumnya di hacker, itu triliunan dolar gitu kan. Tapi pihak exchange-nya kayak pihak banknya, anggap aja bank kena ini nih, kena hacker gitu ya, pihak banknya langsung hubungin, jadi belum bisa sempat keluar, belum sempat duitnya tuh pindah ke bank mana, itu udah dipencarin semua tapi udah ditata. Nah kan bahayanya kan keluar. Nah kalau ini kan sudah keluar duluan nih, pasti dia udah jadi cash, dia transfer ke sini transfer ke sini, mungkin ini udah keluar. Nah sebenarnya kalau menurut saya sih kasus kayak gini pasti sering, pasti sering, itu yang pertama. Dan yang kedua, orangnya malas urus, karena mereka bahkan yang kemarin aja yang ratusan juta aja ya udah malas urus gitu kan. Yang kejadiannya Indra Ken dulu ya, yang binomo ya kan, itu kan sebenarnya secara hukum kan tidak penipuan sih Pak, karena dia secara langsung sama aja nih posisinya yang dibilangin sama kemarin siapa saya nggak tahu, dari Jakarta bilang ini kan ya kamu transfer sendiri sih, sama aja kayak binomo ya kan, kamu pencet sendiri, mau itu buy mau sell kamu pencet sendiri. Tapi di dalam kasusnya beliau ada beberapa transaksi yang kalau skemanya itu kalau misalnya uang kekalahan dari trader itu masuk komisinya ke afiliat. Jadi saya misalnya contoh nih, afiliatnya saya bawa Bapak untuk trading di sini, terus saya tuh ambil keuntungan dari kekalahan Bapak. Nah itu masuknya malah ranah pidana kayak gitu. Iya, tadi. Oh, sorry. Ini mungkin sekilas saya bacakan ini. Ini mungkin saya bacakan aja ya. Iya. Ini dari jawabannya, transaksi sukses pada waktu yang berdekatan telah dilakukan penarikan oleh pemilik rekening tujuan. Rekening tujuan telah diproses sesuai ketentuan di BRI. Gitu. Itu ditransfer, maaf saya potong, itu ditransfernya ke rekening orang apa dia ngambil dari ATM? Di sini tidak dijelaskan, cuma dananya telah habis, transaksi sukses. Iya kayak kemarin. Terus kemudian rekening tujuan telah kami proses sesuai ketentuan yang berlaku di BRI. Maksudnya? Nah, mungkin yang saya sampaikan tadi, mungkin kan biasanya kita kerjasama dengan PPATK, BNN, salah satunya itu tadi, mungkin akan diurus kira-kira dia itu seperti apa. Apakah mungkin salah satu yang paling mudah dan pertama kita mencari informasi siapa sih orang ini. Nah terus kemudian kita laporkan ke OJK atau PPATK untuk pengelolaan analisa transaksi keuangan. Makanya menurut saya kadang untuk penangkapan atau pengungkapan suatu kasus, ini kan biasanya dari kepolisian ya,
itu biasanya kita sendiri juga dimintai data berdasarkan informasi dari PPATK, BNN, bahkan mungkin kalau sebelumnya kan marak terkait masalah apa itu pengeboman. Nah itu kita itu perputaran uangnya itu udah dapat. Itu siapa, kemana, bagaimana. Ya, sebenarnya sih data sih udah dapat gitu loh. Iya. Karena dulu saya pernah ke bank, Pak. Ke BCA saya lakukan seperti gini. Jadi ada kesalahan dari pihak bank. Ini salah satunya pihak bank A ya. Dia itu ketika kita ambil ATM, uang kita 50.000, tapi yang keluar 100.000 pecahannya. Jadi misalnya contoh ambil 4 juta, yang kan ambil 50 ribuan, tapi yang keluar itu 100 ribuan. Jadi jadi 8 juta. Loh, kok jadi 8 juta? Saya ke bank lagi, saya masukin. Saya masih kecil kan, saya masukin lagi ke bank. Saya tarik lagi dari situ, saya ke bank tarik lagi, ada jadi kurang lebih uang 16 juta. Jadi kan untung dua kali lipat kan. Saya bingung masih kecil, wah ini duit 16 juta saya mau gimana, saya simpen, untung nggak saya pakai. Tapi penanganan dari bank tersebut cepat, seret, langsung besoknya ditelepon, bawa ke polisian, langsung ke asrama saya, ayo sini balikin, akhirnya saya balikin. Nah itu kan kasus kayak gitu aja kan, ini kan dia udah tahu datanya saya, rumahnya di mana, nama saya Wisnu, rumahnya di mana, ininya di mana, tinggalnya di mana gitu Pak. Jadi langsung actionnya cepet gitu. Berarti kan perbankan kan susah. Terus juga ada setiap ambil di itu ada CCTV. Ya. Ya kan, ada CCTV, entah itu dia pakai ini tak terserah. Ya, tapi kan dia dapat datanya tuh pasti cepet gitu loh. Nah, seharusnya kan di pihak perbankannya juga harusnya cepet supaya tidak uangnya keluar. Memang walaupun uangnya saya bilang kecil lah, kita ngomong cuman sekian ya. Tapi apa nih kira-kira menurut Bapak action yang harus saya lakukan supaya pihak ininya juga mau keluarin? Sebenarnya kan keluarin datanya yang itu rumahnya di mana, misalnya cara rumahnya di mana, ininya di ini. Kan saya juga udah buat laporan ke polisian gitu kan. Ininya di mana, rumahnya di mana, transfer ke di mana. Nah, itu gimana saya bisa dapetin itu? Oke, yang pertama mungkin ketika dapat informasi atau mungkin Mbak Ira sudah cukup, nggak apa-apa nanti kalau misalnya saya butuh gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin tadi memang Mbaknya saya suruh narik report terkait trouble tiket yang ini tadi udah dikirim by WA sih. Iya. Itu jadi intinya, ya makasih Mbak Ira. Jadi intinya sih menurut saya ketika suatu permasalahan yang ini Pak, mungkin yang pertama kenal dulu dengan orang tersebut. Enggak. Nah ini kayak saya yang mungkin ketika saya jual beli, ketika kita mungkin saya beli pentol aja. Ketika saya nggak kenal orang tersebut, saya percaya begitu saya mengeluarkan uang terus dikasih pentol, oke. Ya, tapi ketika saya ngasih uang, aku dodolan pentol, ini saya ibaratnya kecil ya, aku beli pentol, oke Pak tak tukokno, dibelikan padahal dia di rombongnya nggak ada, gitu ya. Itu mungkin kebalikan dari itu, mungkin menanggapi case-nya punyanya Bapak tadi ya. Nah itu yang pertama mungkin ditelusurinya dari orang tersebut. Nah kalau misalnya saya orang nggak kenal terus ujuk-ujuk. Nah itu yang kemarin. Itu kan kemarin makanya saya bilang, saya goblok-goblokin kan yang itu Pak. Si orang tua saya bahkan saya bilang seperti itu. Ini nggak kenal, bukan keluarga, bukan ini, bukan apa gitu kan. Kok ya kamu bisa transfer, ya kan? Sama kayak ya sebenarnya bukan ibu saya doang, semua orang sebenarnya. Misalnya contoh nih, disuruh investasi apa dia sesuatu informasi lah, lu beli ini apa beli dagangan ini lo murah bla 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 bla. Yang harus kita lakukan sebelum percaya kan nih orangnya apa, bahkan dia cuman anonim doang ya kan, anonim aja dipercaya, di anonim. Kalau makanya kan saya buat edukasi, kalau lo mau beli sesuatu barang, ya tadi Bang Bapak betul ngomong, kalau mau beli sesuatu barang, lu kenal nggak orangnya? Saudara apa bukan? Oke. Lu kenal orangnya, mukanya asli apa palsu? Ya kan? Buat konten apa enggak? Live-nya seperti apa? Oke, kenal kantor. Oke, sudah kenal kan? Kantornya di mana? Ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, betul nggak itu kantornya? Coba videoin apa? Nah, kan enak kalau ada kantornya. Nah, kalau misalnya enggak kan berarti yang memang bodoh dia aja sih. Nah, makanya saya terima kalau itu. Yang kedua, kalau misalnya kejadian ya udahlah nasi udah jadi bubur, nggak kenal terus gimana Pak? Ini tadi
BRI tetap mengungkap. Oke. Maksudnya mengungkap ini gini, Hmm. kebenarannya dia itu seperti apa. Kebenaran apa maksudnya? Orang tersebut, Oke. orang tersebut kita mungkin kalau kami biasanya ya, ketika ada orang melakukan misalnya sorry ya, saya buka rekening, saya bukan orang BRI ya, saya buka rekening di sini. Hmm. Nah, di BRI itu kan menjadi luas Pak ya. Hmm. Dia itu buka, saya ibaratnya buka rekening di BRI sini. Terus kemudian menjadi Bapak sebagai orang yang melakukan transfer, kita nggak sama-sama kenal, Bapak transfer ke saya. Setelah saya apa-apain, transfer ke saya. Bapak posisi di Tangerang. Ketika kasus seperti itu, Bapak lapor. Saya pengen tahu kemana uang dibawa sama Komar. Iya. Saya soalnya beli barang, barangnya nggak dikasih. Iya. Komar itu siapa? Dari BRI diketahui bahwa dia itu memang betul begitu Bapak transfer terus ngambil. Kita hubungi. Karena yang jelas kita punya data-data dari pribadi. Iya pasti, pasti. Memang waktu pembukaan rekening kan memang ada Betul. data pribadi. Nah, Nggak memang mungkin itu nggak ada. Ada bagian tersendiri. Jadi kami Betul. sendiri waktu itu adalah bagian dari pusat kami. Dari pusat kami itu menghimpun atau mengkolek data-data, base datanya secara itu, ini siapa, profilnya seperti apa. Nah, nanti ditelusuri. Kami yang menelusuri ini salah satunya, oh itu dulu bukanya di sini loh. Nah, dia dapat informasi, langsung telepon ke kita. BRI, kemarin ada nasabahmu yang buka rekening. Tolong kasih tahu kami dong rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa. Dari pusat itu tadi. Kami kan ada data. Data itu salah satunya dalam bentuk hard copy ya. Dia kan waktu buka rekening kan tanda tangan, terus kemudian ada foto. Kita di sini ya kita cek, terus kemudian biasanya kita hubungi beliaunya. Baik itu melalui telepon, bahkan kami harus melakukan kunjungan ke nasabah. Laporan kunjungan ke nasabah. Ketika mungkin ini biasanya alamat tidak sesuai. Iya. Nah, biasanya Ya. Mungkin kayak saya aja lah, KTP saya waktu dulu itu adalah di Nganjuk. Nah, terus kemudian saya penempatan di sini. Mungkin orang datang ke Nganjuk, di sana rumah saya kontrakkan. Iya. Jadi nggak kelihatan orangnya, nggak jelas lah. Nah, itu dapat informasi. Nomornya juga udah mati apa segala macam ya terus. Nah, itu setelah itu kami menginformasikan bahwa kami tidak bisa memenuhi dengan dibuktikan laporan kunjungan nasabah yang diketahui oleh aparat setempat. Nah, di situ kami mengetahui bahwa rumah kosong, alamat tidak ada. Terus kemudian baru kita laporkan kembali kepada pusat kami yang diminta itu. Terus kemudian mereka melakukan lain-lainnya. Salah satunya mungkin dicari kira-kira dulu dia menginput dia itu pekerjaannya apa, di perusahaan apa. Nah, terus kemudian mereka memerintahkan mungkin salah satunya ya kalau di sini kayak ya mungkin salah satunya kepolisian. Nah, dia kerjanya kan moving di mana aja, tapi alamatnya biasanya rata-rata kan mungkin di Magelang di mana, tapi dia kan moving, dia buka waktu itu di sini, terus dia dipindah ke Ambon. Nah, kita cari di sini nggak ada, karena sudah perputarannya dia udah beberapa tahun yang lalu dia udah muter-muter. Ya itu mungkin dia ternyata kerjanya di kepolisian. Kami minta informasi di kepolisian. Nah, salah satunya sih menurut kami biasanya yang kami lakukan ini berdasarkan pengalaman saya, dapat informasi dari situ bukan mencari alamatnya. Kadang istilah saya ngeyel ya, Bapak mohon dicari informasi atas nama ini yang telah melakukan pembukaan rekening dengan alamat Kutisari. Saya datang ke Kutisari, ternyata mohon maaf di Kutisari ini saya temui orang nggak ada yang kenal. Saya sudah laporan RT RW, bahkan RT RW itu tidak kenal. Oke, kemarin coba dicek lagi ke Polda. Siapa orang ini, tahun buka rekeningnya itu adalah tahun sekian. Berarti mungkin waktu tahun itu adalah beliau jabat di sana atau mungkin sebagai pekerja di sana. Ya kami koordinasi dengan bagian SDM di Polda. Tahun ini atas nama ini. Nah, setelah itu kami mendapatkan informasi itu, kami laporkan balik. Itu yang biasanya kami lakukan. Tapi istilah saya kami itu istilahnya apa ya? Kalau sesuai perintah, kami tidak tahu apa-apa. Jadi kayak kayak suatu skenario itu, yang skenario nya itu
pusat kami, istilah saya sutradaranya ya, kamu jalan ke sana. Kadang kita itu, sorry saya sebagai prajurit, kita tuh nggak tahu. Lah sih aku mau ngomong alamat kono iki tanah kosong tak foto. Mereka nggak percaya. Harus sepengetahuan RT RW setempat aparat setempat. Padahal kan saya iki opo alamat itu menurut kamu itu lapangan tak foto lapangan. Mereka nggak mau. Harus dengan aparat setempat mengetahui bahwa alamat itu kosong. Meskipun itu kadang-kadang mereka itu akhirnya tahu ya. Oh, ternyata itu alamatnya itu memang betul di situ. Tapi itu ada biasanya A, B, C yang itu letaknya di belakangnya. Biasanya aparat itu tahu ya. Ini aparat itu maksud saya aparat terkecil ya, aparat pemerintah terkecil RT RW. Oh Pak, nama ini dulu pernah tinggal di sini, mungkin yang tahu itu ada di diri itu sebagai orang kos di situ. Gitu, Pak. Nah kalau misalnya kejadian ini dari kasus ini kan sebenarnya kasus yang tadi kan sama aja yang kemarin Bapak tunjukin, Iya. udah kosong. Iya, betul. Tidak ada perubahan. Maksudnya itu saya tuh ini uangnya ditransfer ke rekening lain atau dia tarik ke dia tarik ke tarik tunai. Nah, itu yang saya pengen tahu gitu loh. Dan kalau misalnya itu alamatnya dia di mana? Kan kita bisa ke polisian, jadi kita juga mudah Pak. Misalnya contohnya alamatnya di sini ini ketahuan, ya kepolisian kan tinggal suruh orang yang di sebelah sana. Nah untuk menyelesaikan ibaratnya. Ya kalau kami sih dari segi perbankan ya mungkin menelusuri rekening yang dituju tadi, rekening transfer itu terus untuk dilakukan kunjungan. Nanti mereka pasti akan melakukan. Tapi kita nggak bisa dapat kita sebagai nasabah misalnya nggak bisa dapat informasinya sudah jelas. Oh. Tapi kalau misalnya ada apa-apa ya monggo, misalnya salah satunya surat itu di apa itu kayak tadi ya pengaduan, kira-kira nanti itu kemana kan gitu. Yang apa maksudnya? Jadi pengaduan, Bapak kan pengaduan. Nah ini BRI, kalau saya sendiri nggak tahu. Ini BRI, ini yang dulu buka itu siapa? Kantor pusat kami yang menginformasikan kepada user yang sama. Terus kemudian mereka akan dilakukan, mungkin salah satunya yang pernah saya blokir rekening, pembekuan rekening. Ini kita bukan hanya kasus masalah kayak gini ya penipuan, tapi itu masalah lain-lain yang saya ceritakan tadi. Ini kan kita kerjasama dengan beberapa lembaga terkait, salah satunya PPATK, salah satunya kayak jual beli senjata, barang narkoba. Itu makanya mereka langsung melakukan pemblokiran sehingga nanti bisa terlacak. Istilah kami sih mungkin sebagai pancingan juga supaya mereka itu bisa menghubungi kami perbankan. Iya, kan diblokir kan dihubungin. Kalau memang dia rekeningnya aktif, itu tidak bisa digunakan lagi. Dengan antisipasi kalau yang tadi saya masukkan pembekuan, orang lain nggak bisa setor ke situ. Kalau pembekuan ya. Tapi kalau mungkin diblokir, kan blokir itu ada jumlah tertentu. Bisa jadi blokir secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya diblokir, itu masuk bisa, tapi nggak bisa keluar. Tapi kalau misalnya dibekukan, kita transfer udah nggak bisa. Oh, jadi kami menurut saya ini sebagai langkah antisipasi supaya tidak terjadi orang yang tertipu lagi. Itu yang anu ya apa itu? Ya, kalau kita nggak bisa ketemu orangnya, tapi kalau misalnya kita bisa mengetahui orangnya, ketemu orangnya, yang pertama mungkin kita lakukan langkah persuasif supaya dia mengembalikan. Iya, itu yang kemarin saya udah bilangin, dalam waktu 24 jam kamu kalau nggak kembaliin saya urus nih. Tapi kalau kembalikan saya enggak, tapi dia malah gini. Iya, berarti kan memang dia sudah sering. Sebenarnya saya udah tahu, Pak. Sebenarnya saya udah tahu ininya, posisinya kemarin saya udah bilang. Ya kan, tapi saya mau lihat nih perbankannya seperti apa. Nelusurinya. Ini memang uang kecil Mak, nggak seberapa. Cuman kalau ini dibiarin ya bakalan terulang. Ya. Terus yang kedua, itu sudah sering kayaknya rekeningnya itu sudah sering dan mungkin dia punya banyak rekening. Setahu saya sih, saya dibilangin teman saya dulu main kartu kredit ya, dia sempat masuk juga, dia kena gitu ya. Dia sekarang udah tobat lah bahasanya, dia udah tobat. Dulu dia pernah masuk kartu kredit sampai itu Surabaya. Nah
apa namanya, dia bilang itu nggak mungkin yang pertama dia nggak mungkin pakai nama asli, dia kan itu rekening orang mungkin mas gitu. Dan yang kedua itu minta diblokir supaya tidak dipakai lagi gitu. Dan yang ketiga itu transfernya minta transfer kemana, tapi jenengan bilang itu diurus sama pihak bank dulu karena proses ini. Nah kira-kira dari sekarang nih, aku kan nggak boleh tahu juga pak, ya kan, untuk datanya. Terus jenengan juga bilang ketika nanti diproses dan ternyata ini baru kita kasih tahu, ya kan. Itu berapa lama pak jenjangnya pak kira-kira? Kalau Nah, jenjangnya itu yang kami terus terang nggak tahu karena prosesnya itu kan siapa yang prosesin pak? di pusat kami yang bagian istilah kami ada namanya apa ya, investigasi kalau nggak salah. Di mana itu pak? Di Jakarta? Pusat kami yang di Jakarta. Jadi informasi seperti ini kan kita teruskan, kayak ini pengaduan ini kita teruskan. Tapi sudah masuk ya ini kak? Sudah, ya Oke. makanya langsung kemarin dapat informasi. Kalau kemarin kayak info kan istilahnya sekilas ya terkait informasi ini. Karena sekarang ya memang kalau kita bilang Jakarta mungkin jauh, tapi kadang kita bilang dekat karena segala informasi apapun itu kita selalu dapat informasi baik WA terus kemudian by sistem itu yang menjembatani kami ya. Oke, gini aja. Mungkin minggu depan saya kesini lagi pak untuk update-nya. Monggo, cuma nun sewu kalau kantor kami kebetulan kan tutup. Oh iya, nggak, maksudnya habis lebaran. Boleh, Maksudnya habis siap. lebaran. Ya. Kalau ada informasi apapun nanti saya info lah, monggo siap. Kan habis lebaran mungkin saya juga jalan kemana, mungkin habis lebaran saya kesini lagi untuk minta update. Kalau ke Jakarta jujur aja nih, kalau ke Jakarta sayanya nggak ada waktu. Bisa kalau ke Jakarta kemungkinan saya bisa nanti minta tolong alamatnya juga, ya. Atau di Jakarta deh saya minta alamatnya, mungkin kebetulan pas ke Jakarta saya ke sana. Itu yang kedua. Kalau suruh orang tua saya sama adik saya itu orang-orang nggak ngerti hukum pak, nggak ngerti kayak gini-gini, ya kan, jadi nggak mungkin bisa dikerjain. Ya kalau misalnya dibilang ya ini nggak bisa, ya udah selesai. Kalau saya apa yang nggak bisa harus bisa. Kalau saya orangnya ngeyel pak. Dan yang terakhir pasti teman saya udah bilang, lu kalau ngurus kayak gini pasti biayanya lebih besar. Aku udah ngomong ini bukan masalah biaya doang, tapi gue penasaran ini bisa diselesain apa enggak, dan pihak banknya ini mau kerjasama atau enggak gitu, ya kan. Apa males, dalam arti ya ini uang kecil males lah gue kerjain, nanti repot lagi gue gitu kan. Ya namanya kan apa namanya SDM kan ada yang seperti itu pak. Nah kalau gue pokoknya gue bakalan datengin terus seumur hidup, saya bilang. Pakainya sampai ini keluar namanya siapa. Soalnya kalau misalnya pihak banknya yang tertipu, pasti kan dia nyari pak. Misalnya contoh nih ada orang ngeblongin apa namanya kredit, dicari pidana keluar, wah gila lu uang gue diambil, ya kan. Sama juga hal saya pak, saya diblongin orang lain, tapi orang ketiganya adalah pihak perbankan. Nah, saya minta tolong sama pihak perbankan membantu saya supaya bisa saya siapa sih nih di belakang ini, seperti itu sih pak. Siap. Okay. Apapun itu ada informasi nanti saya info Pak Wisnu. Oke. Yang jelas maaf